يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Setiap kita harus mempersiapkan diri agar ibadah kita di bulan Ramadan menjadi berkualitas. Dan berkualitasnya ibadah kita ketika kita landasi ibadah kita dengan ilmu. Karena bagaimana mungkin ibadah kita akan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kalau kita tidak mau belajar ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul duduk bersama di majlis ilmu di dalam rangka mengikuti daurah Ramadan sebagai bekal kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang harus kita syukuri juga bahwa alhamdulillah kita bisa belajar bersama untuk mengkaji masalah fikih Ramadan. Dan ini nikmat yang harus kita syukuri. Di mana alhamdulillah di masjid ini DKM-nya menyelenggarakan daurah yang sangat bermanfaat. Karena sebagaimana saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin di masjid ini, bahwa setiap kita harus mempersiapkan diri agar ibadah kita di bulan Ramadan menjadi berkualitas. Dan berkualitasnya ibadah kita ketika kita landasi ibadah kita dengan ilmu. Karena bagaimana mungkin ibadah kita akan menjadi baik, ibadah kita akan menjadi benar, ibadah kita akan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kalau kita tidak mau belajar ilmu agama. Terlebih Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yuslih." Kata beliau rahimahullahu taala, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka akan lebih banyak rusaknya daripada banyak memperbaikinya. Maka sekali lagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa kita insya Allah selama satu hari ini atau beberapa jam dari pagi sampai sore kita belajar bersama mengkaji fikih Ramadan yang insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan di Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas insya Allah ta'ala. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, pada sesi
kali ini insyaallah taala kita akan membahas fikih tentang tarawih serta panduan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Jika kita berbicara tentang fikih salatut tarawih, sejatinya ini pembahasan yang cukup panjang. Namun insyaallah kita akan jelaskan poin-poin penting dari pembahasan fikih tarawih dan juga amalan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kita mulai dari makna salat tarawih itu sendiri. Para ulama menjelaskan salatut tarawih itu berasal dari kata ar-rohah. Artinya istirahat. Yurawihuna baina aqdamihim minat ta'abi min tulil qiyam. Para ulama mengatakan disebut salat tarawih dikarenakan mereka mengistirahatkan kaki-kaki mereka karena terlalu capek berdiri ketika salat malam. Karena memang para ulama terdahulu dan juga para salafun salih, mereka biasa melakukan salat malam dengan waktu yang panjang. Mereka memperlama sujud mereka, memperlama ruku mereka, memperlama qiyam mereka. Sehingga biasanya para salafun salih itu setelah 4 rakaat mereka istirahat. Mengistirahat kaki mereka karena capeknya mereka berdiri. Jadi 2 rakaat, ketika sudah 4 rakaat mereka istirahat dulu. Kemudian baru lanjut kembali. Inilah kenapa disebut salat tarawih. Namun secara istilah, salatul tarawih adalah salatu qiyami Ramadan. Itu salat malamnya yang kita lakukan di bulan Ramadan atau qiyamul lail. Jadi salatul tarawih sejatinya adalah salat malam yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Kemudian jika kita bicara tentang hukum daripada salatut tarawih, maka hukum salat tarawih adalah sunnah muakkadah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam As-Sun'ani menyatakan adanya ijma' kesepakatan para ulama akan hukum daripada salat tarawih, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kalau kita bicara tentang salat tarawih, maka salatut tarawih atau qiyamul Ramadan adalah ibadah yang disunahkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mengatakan bahwa salat tarawih tidak disunahkan oleh Nabi. Padahal jelas-jelas salat tarawih adalah sunnah Nabi dan Nabi pernah mengerjakannya. Mari kita perhatikan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailatin. Pernah satu malam Nabi salat malam. Fasalla bi salatihi nasun. Kemudian ketika Nabi salat, tiba-tiba para sahabat yang lain ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla minal qabilati fakathuran nas. Malam berikutnya Nabi salat lagi. Ternyata manusia semakin banyak salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ah. Kemudian malam ketiga dan malam keempat manusia sudah berkumpul. Para sahabat sudah semakin ramai ingin salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata justru malam ketiga dan malam keempat Nabi tidak keluar dari rumahnya, tidak salat bersama para sahabat. Falamma asbah, ketika pagi, qala qad ra'aitu alladhi sana'tum. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Aku tahu kalian tadi malam berkumpul di masjid ingin sholat bersamaku.
Kemudian Nabi mengatakan, falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa inni khasyitu an tufrada alaikum. Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk keluar dari rumah menuju masjid, melainkan karena aku khawatir salat malam ini diwajibkan atas kalian. Ya, qala wa dzalika fi Ramadan. Dan itu terjadi pada malam bulan Ramadan. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan secara kuat bahwa Nabi pun melakukan sholat tarawih, sholat qiyamul lail. Ya, namun Nabi khawatir. Nabi tidak sholat di malam ketiga dan keempat, dikhawatirkan turun wahyu dari Allah, ternyata sholat malam pada bulan Ramadan diwajibkan. Artinya Nabi melakukan atau tidak? Melakukan. Maka ini dalil yang kuat menunjukkan kepada kita bahwa sholat tarawih itu disyariatkan dan Nabi melakukan secara berjamaah. Namun Nabi tidak keluar di malam ketiga dan keempat, khawatir sholat malam menjadi wajib. Dan ini menunjukkan cinta kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Nabi faham betul bahwa umatnya tidak mampu untuk bisa sholat tarawih selama 30 hari. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW adalah manusia yang sangat cinta terhadap umatnya. Nabi tidak ingin memberatkan kita. Dan memang faktanya iya. Ya, saat ini salat tarawih yang hukumnya sunnah muakkadah saja, kadang kita malas untuk melakukannya. Karena memang salat malam itu ya perlu apa? Mujahadah. Perlu perjuangan. Apalagi mungkin bapak-bapak yang paginya kerja, siangnya kerja, udah malamnya itu udah sisa energi itu. Ya, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan satu perkataan yang indah. Beliau mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya dikumpulkan bagi seorang mukmin di bulan Ramadan 2 jihad sekaligus. Ya, jihad yang pertama adalah jihad untuk berpuasa di siang harinya. Bukankah kita butuh kekuatan untuk bisa puasa di siang hari di bulan Ramadan? Ya, dan jihad di waktu malamnya untuk menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, barang siapa yang mampu menghimpun, mengumpulkan 2 jihad ini sekaligus, maka dia akan diberikan pahala dengan pahala yang tanpa batas. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, memang 2 ibadah di bulan Ramadan ini, berpuasa dan qiyamul lail, itu cukup berat. Tetapi ingat bahwa ibadah ini akan dimudahkan oleh Allah bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bapak dan ibu sekalian, malas atau tidaknya kita beribadah tidak selalu dilihat pada faktor kesehatan kita. Ya, betapa banyak orang yang lebih sehat dari kita, umurnya lebih muda, tapi untuk qiyamul lail berat. Kenapa? Karena tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memang karena banyaknya maksiat dan dosa yang dia lakukan. Kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seringkali kita lihat di realita kehidupan kita, orang tua yang mungkin umurnya 50, 60, 70 tahun, ya, lebih kuat sholat malam dibandingkan anak-anak muda yang umurnya di bawah 20 tahun atau di bawah 30 tahun. Kenapa? Karena ibadah tidak selalu dipengaruhi oleh faktor kesehatan, tetapi taufik, pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan faktor dosa mempengaruhi semangat ibadah kita. Mari kita sedikit mengambil hikmah dari apa yang dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama besar. Ya. Beliau mengatakan dan memberikan pelajaran penting bagi kita yang harus kita catat, yang harus selalu kita ingat, bahwa maksiat menjadi penyebab kita malas ibadah, dan menjadi penyebab Allah haramkan kita dari kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "Hurrimtu qiyamal lail khamsata ashhur lidan bin adnabtuhu." Sesungguhnya aku diharamkan oleh Allah untuk bisa sholat malam selama 5 bulan. Allah persulit untuk bangun, mau bangun ketiduran lagi, mau bangun sulit untuk bangun. 5 bulan berturut-turut sulit, dipersulit oleh Allah untuk bangun sholat tengah malam, lidan bin adnabtuhu, karena satu dosa yang aku lakukan. Ya, satu dosa yang dilakukan ternyata Allah haramkan
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dari bisa bangun malam. Kira-kira apa dosanya? Beliau ditanya, apa dosa yang engkau lakukan sehingga Allah haramkan engkau untuk bisa bangun malam? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza min ra'ah. Pernah satu hari aku melihat ada seorang yang sedang menangis di masjid. Kemudian timbul suudzon dalam diriku. Laki-laki itu menangis dikarenakan ria ingin dilihat oleh manusia. Allahu Akbar. Satu dosa yang ternyata dosanya remeh bapak-bapak dan ibu sekalian, tapi dengannya Allah haramkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dari bisa bangun sholat malam. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Sulitnya kita bisa sholat malam, lelahnya kita, cepat lelahnya, cepat malasnya kita dalam beribadah kepada Allah, karena mungkin banyaknya dosa yang belum kita taubati. Oleh karenanya, kita sebagai seorang mukmin berusaha sebelum masuk daripada bulan Ramadan, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jika kita berbicara tentang tarawih, maka tentu tidak lepas daripada berbicara tentang keutamaan salat tarawih itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan qiyam, salat malam pada bulan Ramadan karena iman, karena dia yakin akan janji-janji Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, wahtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama khilaf dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya akan diampuni yang lalu. Dosa besar atau dosa kecil. Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah, beliau berpendapat bahwa yang diampuni adalah seluruh dosa besar dan seluruh dosa kecil. Pendapat kedua adalah pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan yang diampuni adalah hanya dosa kecil, karena dosa besar akan diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat. Dan ini pendapat yang paling kuat. Namun Al-Imam Ibnu Rajab Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau berpendapat bahwa dosa-dosa besar akan diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak melakukan banyak dosa kecil dengan disengaja. Artinya apa? Ini menunjukkan keutamaan bagi kita. Kalaupun yang hanya diampuni dosa kecil, ini luar biasa. Setiap sholat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Dan kita juga berharap mudah-mudahan juga termasuk di dalamnya dosa-dosa besar, atau paling tidak dosa-dosa besar kita diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sholat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karenanya ini menjadi motivasi bagi kita untuk semangat melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian terdapat riwayat yang lain yang menjelaskan keutamaan sholat malam, sholat tarawih, terlebih sholat tersebut kita lakukan di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Bukankah Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri salat pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosanya akan diampuni yang lalu. Dan inilah, karena keutamaan inilah yang menjadikan Nabi semangat beribadah di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Sebagaimana dikisahkan, ya, bagaimana semangatnya Nabi untuk beribadah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan pada malam selainnya. Ya, karena ada apa? Keutamaan sholat malam di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan sholat tarawih, bahwa siapa yang sholat tarawih
bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat pahala sholat malam semalam suntuk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai akhir, ya, yang harus kita garis bawahi apa? Sampai akhir, maka akan ditulis baginya sholat malam semalam suntuk. Nah, dari hadis ini pula Bapak dan Ibu sekalian, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, di antara kesalahan sebagian kaum muslimin ketika dia berpendapat bahwa bilangan sholat tarawih itu hanya 11 atau 13 rakaat, sehingga ketika dia sholat malam bersama imam yang 20 atau 23, kemudian dia keluar ketika di bilangan 8 atau 10. Ini kekeliruan. Nanti akan kita jelaskan setelah ini, ya, tentang masalah bilangan sholat tarawih yang menjadi polemik, yang bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin saling menyalahkan, saling bid'ah membid'ahkan, saling na'udzubillah sesat menyesatkan hanya karena hitungan bilangan sholat tarawih. Nanti akan kita bahas secara terperinci insyaallah taala. Jadi di antara pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin berdasarkan dalil di atas, bahwa seseorang ya tidak baik ketika sholat di belakang imam yang 20 atau 23, kemudian dia menyelesaikan lebih dahulu, keluar di rakaat berapa? 8 atau 10 rakaat. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan hadis tadi, maka selesaikan bersama imam. Nanti akan kita jelaskan, boleh tidak kita sholat lebih daripada 11 rakaat atau 13 rakaat. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian, mana yang lebih afdol? Sholat tarawih di rumah sendirian atau sholat di masjid? Mungkin sebagian mengatakan, Ustadz, kan sholat tarawih itu sunnah. Boleh tidak sholatnya dilakukan di rumah? Boleh atau tidak? Boleh kalau bolehnya. Lalu mana yang lebih afdol? Di rumah atau di masjid? Maka jawabannya yang lebih afdol kita lakukan berjamaah di masjid. Berdasarkan hadis yang tadi. Kata Nabi apa tadi? Man qama ma'al imam hatta yansarib kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam, berarti dilakukan bersama imam secara berjamaah sampai selesai, maka dihitung sebagai sholat satu malam suntuk. Kan begitu? Ini yang menunjukkan bahwa yang afdol adalah sholat tarawih itu dilakukan berjamaah di masjid. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ittafaqul ulama ala istihbabi sholati tarawih. Sepakat para ulama akan disunahkannya sholat tarawih. Wakhtalafu fi annal afdol sholatuha munfaridan fi baiti am fi jama'atin fil masjid. Yang menjadi khilaf kata Imam Nawawi rahimahullah adalah mana yang lebih afdol, sholatnya dilakukan berjamaah di masjid atau sendirian di rumah. Maka beliau mengatakan faqala Syafi'iyyu wa jumhuru ashabihi wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ba'dul Malikiyah wa ghairuhum al-afdal salatuha jama'atan. Jumhur ulama, bahkan imam madhab yang 4 dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, mereka mengatakan yang afdal salat tarawih dilakukan di mana? Di masjid secara berjamaah. Kama fa'alahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum wastamarra amalul muslimina alaihim. Sebagaimana ini dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala an ketika beliau ingin menghidupkan kembali sunnah salat tarawih, ya, dan juga dilakukan oleh para ulama setelahnya dan para sahabat setelahnya. Dan kita tahu bahwa sunnah khulafaur rasyidin harus kita ikuti. Bukankah Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidinal mahdiyyin? Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, dan sunnahnya para khulafa'u ar-rasyidin, ya, addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi. Gigit dengan gigi geraham kalian. Artinya berpegang teguh dengan sunnah petunjuk yang diajarkan oleh para khulafa
ar-rasyidin. Maka di sini menunjukkan secara jelas bahwa yang afdol adalah apa? Salat tarawih dilakukan berjamaah di masjid. Nah, bahkan para ulama mengatakan dianjurkan bagi para wanita untuk sholat berjamaah. Padahal kita tahu sholat yang terbaik bagi wanita di mana? Di rumah. Tapi untuk sholat tarawih dianjurkan, bahkan dibolehkan para wanita membuat jamaah khusus para wanita dengan imam wanita. Ya, jadi ibu-ibu misalkan boleh membuat jamaah khusus para wanita dengan imam wanita. Namun ketika sholat yang dilakukan adalah oleh seluruh wanita, maka imamnya sejajar dengan makmum di tengah. Nah, ini mungkin sebagian banyak yang belum tahu bahwa kalau sholat berjamaah dilakukan bersama seluruh para wanita, imamnya di tengah-tengah sejajar dengan makmum. Ya, sebagaimana terdapat riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'alaan, ketika beliau ingin kembali menghidupkan sunnah qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, beliau menunjuk Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'alaan untuk menjadi imam bagi kalangan para lelaki. Dan beliau menunjuk ya sahabat yang mulia Sulaiman ibn Abu Khamsah untuk menjadi imam bagi para wanita. Dan ini juga terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'alaan, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Al-Arfaja Ats-Tsaqafi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya ketika zaman Ali bin Abi Thalib, beliau menjadikan aku sebagai imam bagi para wanita. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bagi para wanita pun dibolehkan sholat berjamaah ketika sholat apa? Tarawih. Baik. Kita masuk kepada bilangan sholat tarawih. Ini menjadi polemik. Ya, tidak sedikit sebagian orang yang tidak tahu ya akan permasalahan khilaf di antara para ulama. Akhirnya apa? Saling caci memaki, saling hina, saling sesat menyesatkan, saling bid'ah membid'ahkan hanya karena masalah bilangan sholat tarawih. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, khilaf permasalahan polemik tentang bilangan sholat tarawih ini sudah terjadi dari zaman dahulu. Bahkan para ulama sudah membahas di kitab-kitab fikih mereka tentang khilaf bilangan sholat tarawih. Maka setidaknya ada dua kelompok besar, ada dua pendapat besar dalam masalah bilangan sholat tarawih. Yang pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu hanya 11 rakaat dan 13 rakaat. Tidak boleh lebih daripada itu. Bahkan sebagiannya keras dalam masalah ini, bahkan menghukumi bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah, dan lain sebagainya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mereka yang berpendapat dengan pendapat jumhur ulama, bahwa sholat tarawih itu 20 atau 23 rakaat. Ya, yang pertama sebagian keras mengatakan tidak boleh kita sholat lebih dari 11. Ya, kalau kita sholat lebih dari 11 menyelisihi sunnah, bahkan disesatkan, bahkan dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Pun sebaliknya, yang sholat 20 rakaat mengatakan yang sholat 11 itu salah dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita mendudukkan dua perkara ini? Yang pertama, bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa sholat tarawih itu 20 dan 23 rakaat. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa sholat tarawih itu 36 rakaat. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan 11 atau 13 rakaat. Nah, lalu kalau kita berbicara mana pendapat yang paling kuat dan mana pendapat yang paling rajih, maka pendapat yang paling kuat dan pendapat yang paling rajih dalam masalah ini bahwasannya salat tarawih itu 11 atau 13 rakaat. Ya, 11 atau 13 rakaat. Walaupun kita menyelisihi pendapat jumhur. Karena jumhur ulama mengatakan berapa? 20 atau 3. Karena kalau kita melihat mana hadis yang paling kuat, pendapat yang paling rajih, maka pendapat yang paling rajih adalah 11 atau 13. Namun boleh seseorang lebih sholat tarawih daripada 11. Kenapa? Karena jumhur ulama pun memiliki pendapat dan dalil yang
menunjukkan akan bolehnya sholat lebih daripada 11 rakaat. Sampai sini bisa dipahami dulu? Naam. Apa dalil yang digunakan oleh mereka yang berpendapat 11 rakaat? Dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah satu hari Aisyah ditanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah pada salat malam di bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Dan memang ini pendapat yang paling kuat. Juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan yakni bil lail." Sesungguhnya salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat ketika beliau melaksanakan salat malam. Namun jika lebih daripada itu, ini pun tidak mengapa. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Dan Nabi tidak menyebutkan dan tidak memberikan batasan salat malam itu harus sekian rakaat. Jadi ada dalil yang menjelaskan bahwa Nabi tidak menjelaskan secara detail bahwa salat malam itu harus 20 rakaat, harus 11 rakaat. Tidak ada batasannya. Karena dalil inilah jumhur para ulama mengatakan bahwa salat malam itu berapa? 20 atau 23. Namun sekali lagi kalau kita bicara pendapat yang paling kuat, tentunya kita tidak bisa memperinci karena pembahasan ini cukup panjang. Ya, secara singkatnya kesimpulannya bahwasannya pendapat yang paling kuat dalam permasalahan ini adalah berapa rakaat? 11 atau 13 rakaat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan boleh seseorang lebih daripada berapa? 11 rakaat. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, perkataan yang sangat indah. Beliau menasihati bagi mereka yang terlalu keras dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak menentukan secara jelas ya bilangan salat tarawih yang tadi adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanyakan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa permasalahan ini adalah khilaf yang wasi', khilaf yang luas, yang tidak harus seseorang akhirnya apa? Ribut hanya masalah bilangan salat tarawih. Namun yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang Nabi perintahkan adalah bukan kita mengejar sekedar bilangannya saja, tapi yang terpenting apa? Tumakninah dan kekhusyuan dalam salat tarawih. Ini yang terpenting, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi tidak pernah sholat malam pada bulan Ramadan ataupun yang lainnya lebih daripada 11 rakaat. Kemudian Aisyah mengatakan, yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu sholat 4 rakaat. 4 rakaat di sini bukan dilanjutkan 4 langsung, tetapi 2. Kata Aisyah, ketika Nabi sudah sholat 4 rakaat, maka jangan tanyakan bagaimana baik dan panjangnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang penting apa? Bukan jumlah bilangannya. Sebagian orang, toib, tidak apa-apa, berpendapat dengan 20 atau 23. Tetapi perhatikan kekhusyuan sholatnya. Kalaupun tidak harus panjang, tapi paling tidak apa? Buru-buru, tidak cepat-cepat. Ya, bagi mereka yang berpendapat dengan pendapat jumhur ulama, silakan. Tetapi perhatikan tumakninah dan tata cara sholatnya. Lihat, Aisyah mengatakan falatas an al husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanyakan tentang baiknya bacaan Nabi dan panjangnya sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
thumma yusolli arba'an. Kemudian Nabi sholat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan bagaimana baik dan panjangnya sholat Nabi. Thumma yusolli thalathan. Barulah Nabi sholat 3 rakaat, yaitu witir. Faqalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Ya Rasulullah, apakah engkau tidur dulu sebelum witir? Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, mataku mungkin bisa tidur, tetapi hatiku tidak tidur, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita dalil yang sangat jelas bahwa Nabi ketika sholat malam yang Nabi perhatikan apa? Tumaninahnya, kekhusyuan sholatnya, bukan justru mengejar bilangan sholatnya. Boleh, silahkan Anda mau sholat 20 rakaat, 23 rakaat, silahkan, bahkan dibolehkan, karena kita berpendapat dengan pendapat jumhur. Tetapi bukan sholat yang cepat, ya, karena tujuan daripada sholat adalah bagaimana menjadikan sholat kita khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak sekalian, mari kita perhatikan satu pelajaran penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji, jahat, dan mungkar. Namun sholat yang seperti apa yang dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji, jahat, dan mungkar? Tentu yang dimaksud sholat di sini adalah sholat yang khusyuk, sholat yang tumaninah. Bapak dan Ibu sekalian, betapa banyak kita dapatkan anak-anak kita, bahkan mungkin kita sendiri, rajin sholat, rajin ibadah sama Allah, tapi maksiat jalan terus. Kenapa? Karena sholat tidak memberikan efek kepada kita. Bukan salah pada sholatnya, tapi salah pada tata cara yang kita lakukan. Maka saya selalu mengatakan, pernahkah Bapak dan Ibu sekalian mengecek sholat anak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat bagaimana generasi kita kaum muslimin saat ini, sangat menyedihkan, di mana akhlak adabnya saat ini begitu rusak, di mana tawuran sering terjadi, di mana terkadang nyawa seorang mukmin itu tidak dianggap, dan seakan-akan kemungkaran banyak terjadi karena memang kita sebagai orang tua jarang sekali memperhatikan bagaimana tata cara sholat anak kita. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, pernah enggak kita panggil anak kita kemudian kita bilang, nak sini, berdiri depan Abi, nah sini, berdiri depan Umi, coba kamu sholat. Sudah perhatikan enggak bagaimana sholatnya? Sudah benar enggak takbirnya? Sudah benar enggak rukunya? Sudah benar enggak bacaan sholatnya? Pernah enggak Pak kalau kita mau jujur? Kadang kita cuma nyuruh, nah sholat belum? Ayo sholat. Habis itu tidak pernah kita cek bacaannya sudah benar atau tidak. Bahkan mungkin kita tidak pernah ajarkan sholat anak-anak kita. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, ini amalan yang luar biasa. Kita tahu sholat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dicek, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata Nabi, fa in sholahat sholaha sairu amali. Ya, faqad aflaha wa anjah. Barang siapa yang sholatnya benar, maka baiklah seluruh amalnya dan dia menjadi orang-orang yang beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Siapa yang sholatnya tidak benar, maka rusaklah seluruh amalnya. Bapak-bapak sekalian, bayangkan kalau anak kita bisa sholat dikarenakan wasilah kita sebagai bapaknya, wasilah kita sebagai ibunya. Kemudian dia pakai setelah balik sampai dia meninggal dunia, maka demi Allah itu akan jadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya bagi kita. Tapi kadang kita enggak. Kita ngerasa saya sudah sekolahin anak saya di sekolah Islam. Saya sudah sekolahin anak saya di sekolah mahal. Habis itu kita tidak pernah ajarkan anak kita sholat. Kita tidak pernah ajarkan bagaimana bacaan iftitahnya, bagaimana bacaan rukuknya, bagaimana bacaan sujudnya. Padahal ini Pak investasi yang paling besar yang kita miliki. Kalau sekiranya anak kita setelah balik sampai meninggal, dia sholat dikarenakan peran kita, orang tua yang mengajarkan demi Allah, kita akan terus mendapatkan kucuran pahala sampai kita meninggal dunia. Tapi sayangnya, setiap kita kadang tidak perhatikan sholat kita. Bahkan mungkin sholat kita sendiri tidak pernah kita perhatikan. Sehingga apa? Sholat tidak berpengaruh kepada akhlak dan adab kita. Sehingga sholat tidak mempengaruhi kepribadian kita. Dan tidak mempengaruhi kepribadian anak-anak kita. Dan kita saksikan saat ini betapa hal yang menyedihkan di tengah-tengah umat. Betapa mereka hanya mengejar sholat hanya sekedar bilangannya saja. Tanpa memperhatikan apa? Tumanina sholatnya. Bukankah Nabi SAW pernah melihat suatu hari Nabi datang ke masjid. Kemudian ada seorang sahabat yang sholat. Kemudian sholatnya tidak sesuai. Maka Nabi panggil. Ya,
Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, balik lagi salat sejatinya engkau belum salat. Kemudian dia salat lagi, datang lagi kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat, kata Nabi, sejatinya engkau belum salat. Sampai 3 kali. Ya, kemudian diajarkan oleh Nabi tata cara salat yang benar. Sebagian kita terkadang salat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting saya sudah sholat, sudah selesai. Sehingga sholat tidak berpengaruh kepada kepribadian. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, termasuk sholat tarawih. Ya, silahkan kita sholat 20, lebih daripada 11, yang penting kita perhatikan apa? Tumanina dalam sholat kita. Jadi kesimpulannya adalah, dalam bilangan sholat ini, pendapat yang paling rajih adalah 11 atau 13 rakaat, dan boleh lebih daripada 20. Yang terpenting apa? Tumanina dan kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, apa yang dibaca dalam sholat malam? Ya, tentu dalam sholat malam tidak didapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketentuan pasti. Ya, harus baca surat ini dan surat itu. Karena Nabi terkadang baca surat panjang, terkadang Nabi baca surat yang pendek. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam 1 rakaat itu surat seperti surah Al-Muzammil, yaitu sekitar 20 ayat. Terkadang Nabi membaca 50 ayat. Terkadang lebih daripada itu. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab binal ghafilin. Barang siapa yang pada salat malamnya membaca 100 ayat, maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, wa man shalla fi lailatin bi mi'ati ayah bi mi'atai ayah fa innahu yuktab minal qanitinal mukhlisin. Barang siapa membaca pada salat malamnya 200 ayat, maka dia digolongkan sebagai orang-orang yang taat, orang-orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbeda-beda. Terkadang membaca ya surah Al-Baqarah, baca surah Al-Imran. Bahkan pernah di keadaan sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membaca 7 surat yang panjang. Bayangkan di waktu sakitnya Nabi, yaitu suratul Baqarah, suratul Imran, suratul Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, dan surah At-Taubah. Kalau kiranya kita yang melakukan gimana Bapak-Bapak? Kita kan baru Allahu Akbar, ya, baru imam baca 1/4 halaman, waduh, goyang kaki kita kan, ya, bahkan baru Allahu Akbar, nah udah nggak kuat kita sholat, ya, karena memang berbeda sekali lagi yang menjadikan kita semangat dan kuat beribadah karena apa? Kesucian hati. Makanya seorang sahabat mengatakan apa? Lau tahirat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau sekiranya hati-hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran. Kalau kita kan nggak, baru Allahu Akbar, ya, dunia yang masuk semua ke sholat kita. Kunci hilang ingat ketika sholat, barang hilang ketika sholat, ya, inspirasi bisnis datang ketika sholat. Ya, bahkan ketika beres sholat, assalamualaikum, tidak tahu imam tadi baca surat apa. Ya, karena memang banyaknya dosa yang kita lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita bersolat tarawih. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tentu kita diperintahkan untuk memperpanjang bacaan sholat kita ketika qiyamul lail. Namun perlu diperhatikan, terutama ini bagi para DKM masjid. Kalau sekiranya di lingkungan tersebut, di masjid tersebut, yang memang jamaahnya anak-anak muda, atau sudah sepakat, pokoknya kita selama Ramadan ini, ya jamaahnya sudah sepakat, kita 1 juz 1 malam, atau 2 juz 2 malam. Silahkan, tidak apa-apa. Tetapi juga dalam hal ini harus melihat keadaan siapa? Makmum. Kalau sekiranya makmumnya itu jenisnya banyak, ada anak kecil, anak yang sudah tua, ada yang sering sakit-sakitan, ada ibu-ibu, ya, maka di dalam hal ini DKM dan imam harus bijak. Ya, harus bijak. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza qama ahadukum linnasi falyukhaffif sholata." Apabila salah seorang di antara kalian yang menjadi imam bagi manusia, maka peringanlah sholatnya. Fa inna fihim as-saghira wal kabir, karena bisa jadi di sana ada anak kecil, ada orang yang sudah tua,
renta, wa fihim ad-dhaif, ada orang yang lemah, wal marid, ada orang yang sakit, wadal hajah, atau ada orang yang sedang membutuhkan. Wa idza qama wahdahu falyutil salatahu masya'a. Kata Nabi, apabila dia salat sendirian, maka silahkan perbanyak salatnya. Lihat bagaimana bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini juga nasihat bagi para DKM. Kalau sekiranya memang jamaahnya itu tanawwu', bermacam-macam, ya tentu sesuaikan keadaan. Atau mungkin disampaikan dulu di awal, Pak, Bapak Ibu, di masjid kita insya Allah setiap malam sholatnya setengah juz atau 1 juz, ya. Bagi bapak-bapak yang tidak kuat, mungkin disiapkan kursi yang untuk sholat dan lain sebagainya. Sehingga bijaksana. Jangan kita membuat orang justru lari dari masjid. Sebagian orang begitu. Saya tidak mau sholat di masjid Istiqomah misalkan. Kenapa? Imamnya 2 juz 1 malam. Ya, saya mau nyari masjid yang pendek-pendek aja bacaannya. Ya, di sini juga harus bijak. Ya, harus bijak. Jadi kalau kita sholat sendirian silakan, atau kesepakatan. Ya, insya Allah kita sholatnya setengah juz atau 1 juz 1 malam. Ya, ini menunjukkan bagaimana kebijaksanaan dalam sholat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kapan waktu qiyamul lail, kapan sholat tarawih dilakukan? Maka tentu kita tahu bahwa sholat tarawih dilakukan ba'da isya sampai fajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zadakum sholatan wa hiya al-witru." Sesungguhnya Allah memberikan kalian bekal berupa salat, yaitu salat witir. Fasalluha baina salatil isya ila salatil fajr. Maka salatlah kalian antara ba'da salat isya sampai salat fajar. Bahkan sebagian para sahabat dahulu mereka salatnya menjelang fajar. Ya, saking lamanya mereka sholat malam. Namun sebagian para ulama memerintahkan ketika sholat qiyamul lail di bulan Ramadan tentu ada waktu tidak mepet kepada waktu fajar. Terlebih kita mungkin akan sahur dan lain sebagainya. Ya, termasuk kita tahu bahwa boleh seseorang untuk, kalau ini di bulan biasa bukan di bulan Ramadan, sekiranya dia khawatir saya bisa bangun nggak nanti malam. Kalau dia ngerasa kayaknya saya capek nih pagi kerja, sibuk, kayaknya malam nggak bisa bangun, maka dia boleh witir diawalkan setelah isya. Kalau sekiranya nanti ternyata malam qadarullah dia bangun, maka tinggal dia salat malamnya tanpa ditutup dengan witir. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalaha." Barang siapa yang khawatir tidak bisa menunaikan salat malam di penghujung malam, maka salat witirlah di awal malam. Ya, jadi pada isya kita sholat boleh 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya, fa inna sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waman toma'a an yakuma akhirahu falyutil akhiral lail. Barang siapa yang dia yakin malamnya akan bangun, maka hendaklah dia sholat witirnya di mana? Di malam. Ya, fa inna sholata akhiril lail masyhudah. Karena sholat witir di malam hari itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika afdal. Dan itu lebih baik, karena kita tahu bahwa sholat di sepertiga malam memiliki keutamaan yang besar, di mana Allah turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirullah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku sesuatu, maka aku akan berikan. Dan siapa yang beristighfar memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosanya. Taib. Kemudian sejarah dihidupkannya kembali sholat tarawih. Ini sedikit kita jelaskan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa Nabi khawatir, makanya Nabi tidak melaksanakan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan secara berjamaah terus menerus. Tetapi Nabi kadang sholat bersama para sahabat, kadang sholat sendirian karena khawatir diwajibkan. Kemudian sepeninggalan Nabi SAW, sunnah ini dihidupkan kembali oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, di mana beliau mengumpulkan manusia karena saat itu beliau melihat ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah, kemudian dikumpulkan oleh Umar ibn Khattab menjadi satu di bawah satu komando imam yang saat itu dipimpin oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kemudian secara singkat, apa bacaan dalam 3 sholat witir kita? Sebagaimana kita ketahui bahwa disunahkan ketika witir kita membaca yang pertama apa?
Surah Al-A'la. Kemudian yang kedua Al-Kafirun. Yang ketiga Suratul Ikhlas, dan boleh ditambahkan dengan An-Nas dan Al-Falaq di akhirnya, Al-Falaq atau An-Nas. Kemudian doa kunut. Ya, di antara doa yang disunahkan terutama di pertengahan Ramadan sampai 10 di akhir daripada bulan Ramadan, kita disunahkan untuk membaca doa kunut setelah bangun daripada ruku. Di antara doa kunut yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Dan ini biasanya dibaca oleh imam. Masih ada waktu? Baik. Masya Allah. Pertanyaannya banyak sekali ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu doa apa yang dibaca di akhir witir? Ya, di antara doa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ya, ini doa setelah kita sholat tarawih. Kemudian secara singkat, ya, sholat tarawih bagi musafir, apakah dianjurkan atau tidak? Ya, sebetulnya ini panjang pembahasannya, namun jawaban secara singkat bahwa dianjurkan bagi orang yang musafir untuk tetap melaksanakan sholat malam. Karena di antara sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat malam, termasuk di dalamnya sholat witir. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ketika mukim dan ketika safar. Ya. Jadi sunnahnya kalaupun kita dalam keadaan safar, maka sebisa mungkin kita tidak meninggalkan sholat malam. Ya, adapun sholat sunnah rawatib, ya Nabi SAW yang meninggalkannya ketika dalam keadaan safar. Baik. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan, ya, yang tidak kalah pentingnya, bolehkah seseorang mengulang surat yang sama dalam sholat tarawih? Terutama biasanya mungkin yang hafalannya belum banyak. Ustadz, boleh enggak saya bacanya Qul huwallahu aja setiap malam? Saya sholat 21 rakaat, 23 rakaat, 11 rakaat. Rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Boleh atau tidak? Boleh. Masya Allah. Sudah tahu antum jawabannya? Ya, boleh. Ya. Apa dalilnya? Banyak sekali. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara laka minal Quran." Ya, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Karena sejatinya Islam ini tidak mudah, tidak berat. Ya, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kemudian diantaranya dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang mengulang-ulang ayat yang sama pada setiap rakaat. Ya, hadis yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Mu'adz ibn Abdullah al-Juhani, anna rajulan minal Juhainah, pernah satu hari ada seorang dari kabilah Juhainah, dan sampai hari ini masih ada kabilah Juhainah, akhbarahu, mengabarkan, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi, bahwasanya dia mengabarkan pernah satu hari Nabi itu membaca pada salat subuhnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha fi raq'ataini kiltaihima. Jadi rakaat pertama di salat subuh Nabi baca idza zilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua baca ayat yang sama. Kemudian kata beliau, fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan. Saya enggak tahu Nabi ini lupa atau memang sengaja baca idzazul di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Namun ini menunjukkan bahwasannya bolehnya seseorang membaca ayat yang sama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taalaan pernah salat malam, ya, sampai waktu pagi, dan Nabi selalu mengulang-ulang satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi ulang-ulang sampai salat selesai daripada salat malamnya. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang boleh mengucapkan surat yang sama pada setiap rakaatnya. Bahkan pernah satu hari
dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Pernah satu hari ada seorang sahabat dengar sahabat yang lain salat malam bacanya cuman qul huwallahu ahad. Yuraddiduha, terus sampai dia selesai salat malamnya. Paginya dia lapor. Nah, ceritanya dia pengen meremehkan bacaan salat sahabat tadi. Ya, nih orang hafalannya cuman apa? Qul hu aja. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikalah. Disebutkan bahwasanya tadi sahabat kita lagi salat bacanya dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir bacanya apa? Qulhu. Wa ka'anna rajul yataqalluha. Seakan-akan laki-laki yang lapor kepada Nabi itu apa? Meremehkan sahabat yang tadi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Dan sudah pernah kita bahas di kajian ketika membahas tafsir surah Al-Ikhlas dan surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian di antara perkara penting yang mungkin juga ada pertanyaannya di sini, ya. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat tarawih dengan cepat? Jelas. Ya. Kita tegaskan bahwasannya para ulama mengatakan di antara rukun diterimanya atau syarat sah diterimanya salat adalah apa? Tumakninah. Bahkan Nabi SAW mengkategorikan bahwa orang yang salatnya buruk sejatinya mereka adalah sedang mencuri salatnya. Apa kata Nabi SAW? Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Sejahat-jahatnya pencuri adalah mereka yang mencuri dalam salatnya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang dikatakan mencuri salatnya? Kata Nabi, kana la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Mereka yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Lihat kata Nabi, orang yang mencuri salatnya adalah mereka yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Lalu ada sekarang orang salat seakan-akan patok ayam. Ya, dalam waktu hanya sekedar 15 menit, 20 menit beres sekian puluh rakaat. Ya, padahal Nabi mengatakan yang paling penting apa? Tumakninah dalam salat. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatur rajul hatta yuqima dhahruhu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang sehingga dia menegakkan secara lurus punggungnya ketika ruku dan ketika sujud. Ini penting. Baik. Kemudian sering yang ditanyakan juga berkaitan dengan masalah tarawih. Hukum imam membaca dari mushaf. Boleh atau tidak ketika tarawih? Masya Allah. Ini udah tahu jawaban semua. Nggak usah ada kajian. Nah, yang pertama jawabannya boleh jika dibutuhkan. Boleh jika dibutuhkan. Ini diantaranya pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga salah satu pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wa kanat Aisyah ya ummuha abduha dzakwan minal mushaf. Ya, bahwasannya hamba sahayanya Aisyah itu Dzakwan pernah mengimami Aisyah dengan sambil membaca apa? Mushaf. Jadi, boleh atau tidak? Boleh. Kemudian Ibnu Wahab rahimahullah berkata, sami'tu Malikan wa su'ila amman ya ummun nasa fi Ramadhana fil mushaf. Faqala la ba'sa bidzalika idza turru ila dzalik. Pernah satu hari aku mendengar Imam Malik, beliau ditanya tentang hukum imam yang membaca mushaf di bulan Ramadan ketika menjadi imam tarawih. Maka apa jawaban Imam Malik? La ba'sa bidzalik. Yang seperti itu tidak masalah idza turru ila dzalik. Apabila memang apa? Terpaksa memang ada hajat untuk melakukannya. Mungkin ternyata imam yang punya hafalannya apa? Qadarullah tidak datang atau ada udzur sehingga dicari di masjid ada yang punya hafalan banyak, tidak ada, ya sudah sambil baca Quran sambil baca mushaf itu boleh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua makruh hukumnya, tidak boleh. Ya, apa hukumnya? Makruh. Ya, kenapa dihukumi makruh? Karena ini menyerupai ahlul kitab. Ya, sebagaimana disebutkan dari Ibrahim, annahu kariha an ya ummar rajulu fil mushaf. Sesungguhnya dimakruhkan seseorang ketika mengimami membaca dari mushaf. Karahata an yatashabbahu bi ahlil kitab. Karena dikhawatirkan ini menyerupai ahlul kitab. Jadi pendapat yang kedua mengatakan apa? Makruh.
Sebagaimana juga dijelaskan oleh Mujahid, annahu kana yakrahu an ya'ummar rajul fil mushaf. Mujahid mengatakan beliau membenci perbuatan seorang laki-laki yang mengimami dari mushaf. Kemudian pendapat yang ketiga hukumnya haram. Oh, ini lebih keras lagi. Di antaranya pendapat Hanafiyah dan Zahiriyah. Berdasarkan dengan dalil dari Ibnu Mas'ud, nahana Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu an ya'umman nas fil mushaf. Ya, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab melarang kami untuk mengimami manusia dari mushaf. Wa nahana an ya'ummana illal muhtalim. Sebagaimana beliau melarang seseorang menjadi imam kecuali sudah dalam keadaan baligh. Namun wallahu taala alam, pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang lemah, bahkan palsu, karena di dalam sanad riwayat ini ada seorang yang bernama Nahshal ibn Sa'id, dan beliau terkenal dengan yang sering melakukan kemungkaran hadis. Ya, seorang pendusta, seorang kadzab. Nah, kesimpulannya adalah bahwa seseorang dibolehkan ketika mengimami salat tarawih di bulan Ramadan sambil membaca mushaf. Tetapi yang afdol adalah mengimami dari hafalan. Ya. Kemudian ini juga sering ditanyakan. Ya, mudah-mudahan ada di sini dan saya nggak usah jawab lagi. Di antara pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, Ustaz, boleh enggak sholat 4 rakaat langsung? Ya, kan disunahkan 2-2 kan? 2 atau 1 atau 2 kemudian 3. Boleh enggak 4? Wallahu ta'ala alam, saya termasuk yang berpendapat dengan bahwasannya yang terbaik sholat malam itu 2 sesuai dengan sabda Nabi SAW, sholatul laili mathna. Naam. Baik. Ini yang berkaitan dengan sholat tarawih. Baik, bagaimana? Dilanjutkan ke adzan dulu. Baik. Mungkin setelah adzan kita lanjutkan sedikit terkait dengan fikih 10 hari terakhir, ya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ya, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan, walaupun sebagian besar pertanyaan yang masuk tadi sudah kita jelaskan, ya, saya akan baca beberapa pertanyaan yang memang belum dijelaskan saja. Namun sebelum itu kita sedikit membahas, karena sesuai dengan flyer yang disampaikan bahwa kita juga membahas terkait dengan fikih 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui tentu kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Ya, sangatlah singkat. Terlebih kita pernah sampaikan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek umurnya, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit sekali orang-orang yang melampaui umur tersebut. Oleh karenanya jangan sampai kita menyia-nyiakan umur kita yang pendek. Terlebih ketika Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Terlebih lagi kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan, karena kita tidak pernah tahu dan tidak ada yang menjamin kita apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Apakah Ramadan yang lalu menjadi Ramadan terakhir bagi kita atau tidak? Apakah Ramadan yang saat ini pun bisa menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita? Oleh karena itu, seorang mukmin yang cerdas tentu akan berusaha mencari amalan-amalan yang dia lakukan di waktu tertentu tapi pahalanya besar. Sebagaimana Anda pernah sampaikan bahwa pedagang yang cerdas itu adalah mereka yang akan mencari momen-momen tertentu kalau dia dagang dalam waktu singkat tapi keuntungannya besar.
Kan begitu. Maka kita pun sebagai seorang mukmin harus cerdas, mencari waktu-waktu yang utama. Kalau kita beramal di waktu tersebut, pahala kita akan berlipat ganda. Nah, di antara bentuk kecerdasan seorang mukmin adalah memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa sebagaimana kita jelaskan di hadis yang tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersemangat untuk melaksanakan ketaatan di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersungguh-sungguh untuk beramal di 10 hari terakhir di bulan Ramadan melebihi kesungguhannya di waktu yang lain. Bahkan disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu. Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi mengencangkan apa? Sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya membangunkan keluarga, berta'awun ya dengan keluarga kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa i'tikaf itu berarti sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-iqamah fil masjidi biniyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla lailan kana aw nahara. I'tikaf itu adalah seorang berdiam diri di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah baik malam ataupun siang. Ya, malam ataupun siang. Kemudian ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa melakukan i'tikaf. Ya, ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf di antara sunnah yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Nabi biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi, adapun pada tahun di mana Nabi meninggal dunia, ya i'takafa 20 yauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 20 hari. Kemudian i'tikaf juga dilanjutkan sunnah ini oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jelaskan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi biasa melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan. Artinya apa? Ini menjadi kebiasaan Nabi. Maka kalau kita mengatakan kita cinta kepada Nabi, kita ingin mengikuti Nabi, maka contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istrinya yang biasa beriktikaf. Kemudian secara singkat terkait dengan aturan-aturan i'tikaf. Yang pertama, i'tikaf harus dilakukan di masjid. I'tikaf harus dilakukan di masjid. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'aqifuna fil masajid." Ya, janganlah kamu mencampuri mereka, istri-istri kalian, maksudnya berhubungan badan sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Maka para ulama mengatakan, ya, dari ayat di atas menunjukkan bahwasanya tempat i'tikaf adalah di mana? Di masjid. Dan kita dibolehkan untuk i'tikaf di mana saja, selama masjid tersebut digunakan oleh kaum muslimin untuk sholat, ya, yaitu sholat berjamaah yang 5 waktu. Walaupun khilaf di antara para ulama, apakah harus sholat yang 5 waktu ataukah harus sholat Jumat? Ya, maka sebagian mengatakan bahwa yang penting masjidnya itu dipakai untuk sholat berjamaah 5 waktu. Sebagiannya lagi mengatakan harus dipakai sholat Jumat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya seseorang ketika i'tikaf tidak keluar-keluar. Misalkan, kalau sekiranya dibolehkan i'tikaf misalkan di musola, ya, yang tidak didirikan sholat Jumat, maka ketika sholat Jumat maka dia harus keluar dari mana? Musolanya, dan harus pergi ke masjid. Atau bagi mereka yang berpendapat misalkan masjidnya tidak dipakai untuk sholat yang 5 waktu, maka ini pun akan menjadi mudarat, di mana ketika dia harus sholat berjamaah ke masjid, maka dia harus keluar dari masjidnya tersebut. Maka secara ringkas, maka i'tikaf tempatnya di mana? Di masjid, yaitu masjid yang dipakai untuk sholat yang 5 waktu,
juga yang terbaik dipakai untuk sholat apa? Jumat. Berarti kalau bapak-bapak punya musola di rumah tidak bisa dipakai untuk apa? I'tikaf. Yaitu secara singkatnya karena keterbatasan waktu. Ya. Bagaimana Allah berfirman tadi, wa antum aqifuna fil masajid. Kemudian apakah wanita boleh beriktikaf? Ya boleh, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengizinkan istri beliau untuk beriktikaf, ya, untuk beriktikaf. Tentu dengan memperhatikan ya kemaslahatan. Ya memang di masjidnya disiapkan apa? Tempat khusus untuk apa? Para wanita dan lain sebagainya. Kemudian apa saja yang membatalkan i'tikaf secara singkat? Yang pertama ada keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah. Ya, kemudian tadi berjima atau bersetubuh dengan istri ya ketika mereka beriktikaf ya. Kemudian apa saja yang dibolehkan ketika i'tikaf? Boleh keluar masjid disebabkan ada hajat tertentu ya. Sebagaimana pernah kita jelaskan di Ramadan yang lalu, misalkan ada saudara kita yang sakit, istri kita sedang hamil yang bentar lagi akan melahirkan, maka boleh kita keluar masjid untuk apa namanya? Pergi ya, atau kita untuk membeli makanan karena hajat. Kalau kita tidak bisa beli makanan, tidak bisa sahur, apalagi misalkan DKM menyediakan makan buat jamaah, mereka harus pergi keluar beli makan, maka ini dibolehkan ya. Kemudian bolehnya istri mengunjungi suaminya ketika i'tikaf, mungkin ngobrol-ngobrol di teras masjid, masih dibolehkan ya. Kemudian boleh mengantarkan ya tadi makanan ya, boleh mandi dan berwudu di masjid ya, bahkan boleh membawa kasur untuk tidur di masjid. Kemudian apa batasan waktu i'tikaf? Secara singkat memang khilaf di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya bagi mereka yang mempersyaratkan i'tikaf itu harus dalam keadaan berpuasa, sebagiannya mengatakan waktu paling sedikit i'tikaf adalah 1 hari. Ada yang mengatakan 3 hari. Namun wallahu taala alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya i'tikaf itu dibolehkan walaupun hanya sejenak. Ya, walaupun hanya sejenak. Tentu yang terbaik adalah kita i'tikaf 10 hari tidak keluar dari masjid. Kenapa? Karena yang hal tersebut lebih memungkinkan kita besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Kemudian ya, di antara hal yang penting terkait dengan 10 hari di Ramadan, kita semua paham akan keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mungdzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim." Dan lain sebagainya dijelaskan oleh para ulama tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian kapan Lailatul Qadar terjadi? Ya, tentu malam Lailatul Qadar akan terjadi di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Nabi mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, terlebih di malam-malam ganjil. Nabi mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian di antara doa yang disunahkan ketika kita ya mendapatkan malam Lailatul Qadar, di antaranya doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian malam Lailatul Qadar saya rasa sudah sering dijelaskan ya, sehingga kita cukupkan pembahasan kita terkait dengan fikih malam Lailatul Qadar, walaupun masih banyak sebetulnya pembahasan yang perlu kita bahas terkait dengan malam Lailatul Qadar. Anda sudah baca semua pertanyaannya? Ya, mudah-mudahan nanti yang terakhir siapa? Ustaz Mahya ya. Insyaallah beliau nanti yang baca semua. Tadi sudah ya. Bolehkah pada saat tarawih imam membaca surat yang panjang dan membuka mushaf? Itu sudah saya jelaskan. Ya. Bolehkah sholat witirnya di rumah dikarenakan ada udzur, anak tidak bisa diam ya dan lain sebagainya? Tentu ya boleh ketika memang ada udzurnya. Ustadz, bolehkah tarawihnya bersama keluarga di rumah ya dikarenakan istri sakit ya, maka ingin sholat berjamaah di rumah? Sebagaimana saya sampaikan tadi, sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Namun yang terbaik di mana? Di masjid. Mau dilaksanakan di rumah silahkan, apalagi ketika ada apa? Udzur syar'i ya, ada udzur syar'i. Saya rasa cukup, insyaallah nanti Ustaz Mahya yang
menjawab semuanya ya, insyaallah taala. Ya, karena beliau bagian terakhir, beliau yang baca soalnya terakhir. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.